Ya, materinya. Oke, atau sebelumnya ada yang ingin berkomunikasi, ditanyakan, ada yang perlu dikomunikasikan, silahkan. Kalau ini anak MB semua ya, tapi ada juga yang ternyata home base-nya itu bukan di MB saja ini ya. Hanya karena mata kuliahnya sama, kalian harus kumpul dalam satu kuliah sekarang ya. Saya lihat ada yang di KA ya. Oke. Ya, hari ini perencanaan dan pengelolaan barang dagangan. Di manajemen retail, hal ini merupakan suatu proses yang sangat penting karena memang intinya itu, gitu ya. Perencanaan dan pengelolaan barang dagangan. Retail ini apa saja begitu ya. Kalau selama ini yang selalu saya dengung-dengungkan, mungkin Anda perlu juga mencari model lain, bentuk lain ya. Retail di model minimarket, karena minimarket ini yang paling paling gampang kita temukan, paling mudah dekat dengan kita contohnya ya. Ada minimarket tradisional, ada minimarket yang modern. Ya. Tapi kalau kalian melihat lagi yang lain, sebenarnya itu juga disebut retail juga gitu ya. Misalkan kayak Rabani. Produk-produk Rabani yang ada di setiap kota, bahkan di kota itu ada di beberapa, di Cirebon saja di Tuparef ada, kemudian di Perumnas ada, di Cipto ada, barangkali yang seperti itu juga merupakan retail juga. Dan bentuknya juga macam-macam kan ya, juga selain fashion, retail itu juga ada retail khusus tentang obat-obatan, tentang bahkan begitu ya, toko besi begitu ya, jangan disangka itu tuh merupakan eh, retail juga ya. Nah, dalam bahasan kita kali ini atau hari ini, kita akan membuat bahasan yang mungkin agak berbeda, lebih apa yang sering terjadi begitu ya dalam dunia retail, terutama di perencanaan dan pengelolaan barang dagangan ini. Kita melihat dulu tentang prediksi penjualan. Dalam retail ini butuh prediksi penjualan untuk menentukan beberapa atau seberapa banyak barang dagang yang akan mereka beli. Nah kan gini ya, maksudnya mereka beli itu mereka sediakan gitu ya. Retailnya yang akan menyediakan. Nah, prediksi penjualannya kita bisa lakukan tidak, gitu ya. Kita bisa tahu tidak, gitu ya. Nah, caranya bagaimana memprediksi penjualan? Ya, tentu saja memang ini suatu hal yang bukan suatu hal yang mudah begitu ya untuk memprediksi penjualan. Karena memprediksi penjualan itu artinya kan juga meramalkan, memperkirakan kira-kira berapa sih yang mampu kita jual. Nah, tidak hanya sekedar berapa, tapi tentu saja juga hubungannya dengan apa. Nah, ini kan apa yang kita jual nanti hubungannya dengan pasar kita. Nah, artinya tuh lingkup dalam prediksi penjualan ini banyak begitu ya. Nah, kita juga harus mengenal juga yang lain adalah tentang siklus hidup barang dagangan. Siklus hidup barang dagangan itu apa? Gitu ya, kita mesti harus tahu dulu. Artinya, setiap barang dagangan itu punya siklus hidup. Nah, ada siklus hidup yang kalau secara marketing itu dari sisi merek, ya. Tetapi kalau di sini dalam hal retail, ini, eh, peritel ini harus mampu memprediksi bagaimana kelangsungan suatu produk agar dapat terjual sepanjang waktu. Ya. Kalau misalkan sebelah
rumah kita atau di depan atau di agak ujung di perempatan, dekat perempatan sana dari rumah kita itu ada toko atau ada warung begitu ya, yang dia itu menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari sayur mayur begitu ya. Sayur mayur. Pasti ada dong di setiap desa, di setiap kampung, jangan bicara desa lah ya. Di setiap blok begitu, ada yang jualan sayur. Nah, itu termasuk siklus hidup yang pendek begitu ya dari barangnya. Sayur mayur ini sehari habis begitu ya, sehari harus habis. Nah, yang seperti ini kan mesti harus sangat diperhatikan. Beda dengan kalau jualannya itu adalah barang elektronik, ya. Kemudian juga yang dijual itu adalah bahan-bahan atau bukan bahan ya, barang jadi berupa mebeler. Ada peritel yang khusus tentang mebeler, ya kan. Nah itu tuh mebel-mebel ini kan mempunyai siklus hidup yang panjang tentu saja ya. Nah ini yang seperti ini mesti harus diperhatikan. Dia mempunyai siklus hidup yang seberapa panjang. Kemudian mengembangkan prediksi penjualan, artinya di awal kita tadi sudah ada prediksi penjualan berapa yang bisa kita jual. Kira-kira itu kita bisa menjual. Tadi kan saya masih sampaikan bahwa untuk memprediksi penjualan atau meramal ini mesti kita harus tahu barang yang kita jual, ya, kemudian komponen-komponen yang lainnya ya tentang harganya, pasar kita siapa, kemudian pesaingnya kita itu dekat dan seterusnya atau bagaimana. Nah, prediksi ini pertama kita lakukan, bisa jadi kita lakukan secara sederhana memprediksi, misalkan kita mampu menjual sekian unit misalkan gitu ya, atau kalau dalam kuantitas atau dalam rupiah begitu ya, bisa saja dalam rupiah itu sehari saya bisa menjual atau mendapatkan penghasilan atau pendapatan atau apa ya, bukan belum keuntungan ya, masih uang masuk. Setiap hari bisa mencapai 5 juta, misalkan seperti itu. Nah, dengan melakukan penyesuaian penjualan masa lalu untuk membuat proyeksi terhadap masa depan, ternyata yang 5 juta itu meleset gitu ya. Oh, ternyata jauh atau ternyata terlampaui. Nah, ini kita harus kembangkan prediksinya. Artinya kalau jauh, aduh kok ternyata kita memprediksinya terlalu tinggi. Nah, ada hal yang mesti harus diperbaiki. Tapi kalau melampaui, ada yang mesti harus kita kembangkan. Oh ya, ini berarti harus kita tingkatkan ini. Kita berarti mampu, ya. Respon pasarnya bagus begitu ya. Nah, ini bisa membuat proyeksi masa depan yang lebih baik. Ya, selanjutnya hal yang lain tentang sumber informasi untuk prediksi level kategori. Bagian pembelian menggunakan informasi tentang berbagai jenis sumber dalam pengambilan keputusan. Contohnya mencari informasi melalui media sosial, Twitter tulisannya seperti itu ya. Facebook, Pet, Instagram, Tumblr, Blogspot dan lain-lain mengenai selera pasar. Ya, jadi ada prediksi yang kemudian bisa kita cari sumbernya, ya.
melalui berbagai media sosial. Jadi ini kalau untuk perusahaan besar atau peritel besar penting begitu ya, memanfaatkan sumber informasi tentang berbagai jenis sumber dalam pengambilan keputusan. Ya, memang apa yang sudah saudara buat atau yang sudah kita buat tentang medsos kita, sering kita pakai sebagai apa? Ya, mungkin secara mendasar yang paling banyak kita mempunyai Facebook. Ya, Facebook yang kita gunakan itu untuk apa sih? Apa hanya untuk mengupload atau Instagram kita juga kita pakai untuk apa? Hanya upload terus, misalkan tentang kegiatan kita, foto-foto kita, tanpa adanya komunikasi, tanpa melihat, oh ada yang iklan inilah, ada yang menjual ini. Nah, seperti itu coba Anda perhatikan begitu ya. Dari sana kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang muncul begitu ya, dan oh ternyata banyak orang yang menawarkan sesuatu. Kacamata di situ ditawarkan, kosmetik ditawarkan, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tentang volume penjualan sebelumnya. Ini bahasannya itu melihat dari contoh yang telah terjadi. Misalkan pada negara yang memiliki 2 musim, penjualan lebih tinggi pada musim panas dibandingkan pada musim penghujan. Ya, bukan penghujan ya. Maksudnya, iya ya, ini 2 musim ini kan di kita gitu maksudnya. 2 musim itu di kita, ada musim panas, musim hujan. Penjualan lebih tinggi pada musim panas dibandingkan pada musim penghujan. Namun pengaruh terbesar disebabkan oleh siklus perayaan hari-hari besar. Nah, contoh penjualan suatu produk meningkat pada saat Natal, Idul Fitri, Imlek, Valentine, ya ini ada April Mop dan Tahun Baru. Ya, tapi coba kita lihat apa yang terjadi di Lazada, Shopee, Tokopedia. Mungkin sebelum berakhir tahun, itu di setiap bulan apa yang Anda tahu? Ada 11-11, ada 10-10, maksudnya 12 ya. ya 12-12 boleh nggak apa-apa Anda menyampaikan ya 12-12, tapi setelah ini, setelah tahun baru berlangsung apa? Masih jalan terus kan ya? Jadi masih jalan terus misalkan ya tentang kalau Lazada itu terakhir di 2021. Nah, harga flash sale mulai dari 2021. Ya kan ini juga promonya itu akan terus begitu ya. Ada yang menanyakan di kewirausahaan itu. Jadi kalau sekarang promo, terus nanti ternyata itu ada promo lagi, kapan selesainya dari promo itu? Ya yang jelas dari sisi marketing, promo itu memang tidak pernah berhenti, apalagi model sekarang ya. Jadi nggak akan pernah berhenti dari kegiatan promosi. 11-11, 12-12 dan seterusnya. Oke, jadi akan seperti itu terus yang kita akan saksikan, yang akan kita perhatikan begitu ya. Nah, volume penjualan sebelumnya ini maksudnya itu adalah untuk mengukur gitu ya, seberapa banyak tingkat penjualan sebelumnya dan kita akan ketahui. Hanya saja rancunya kalau kita melihat di model-model
penjualan online ya seperti itu. Apakah hal sama bisa diterapkan dalam retail secara offline? Ya, retail tradisional bahkan. Kalau kita lihat ada Freshmart ya, sekarang juga sedang banyak bermunculan Freshmart. Jadi mereka memang menjual produk-produk nugget ya yang barang-barang yang diawetkan atau yang dalam bentuk dingin. Nah, yang seperti itu bagaimana mereka? Atau ya sebenarnya sih kalau kita lihat di retail-retail modern juga setiap hari ada saja promonya begitu ya. Bagaimana mereka mengukur penjualan atau melihat volume penjualan sebelumnya? Karena dengan adanya promo-promo seperti itu, volume penjualan ini ya selalu naik seharusnya begitu ya. Ya oke, kita lihat yang lain dulu. Sumber yang diterbitkan. Nah, retail dan vendor dapat membeli data dari perusahaan penyedia data. Dan perusahaan penyedia data membeli informasi dari supermarket individu tentang harga dan kegiatan promosi dan berdasarkan daerah, rantai toko, dan area pasar. Nah, apa yang dimaksud dengan sumber yang diterbitkan ini? Ada vendor, siapa vendor? Ya. Retail dan vendor dapat membeli data dari perusahaan penyedia data. Nah, perusahaan penyedia data ini sebenarnya juga vendor lagi gitu ya. Vendor itu sebenarnya merupakan partner, ya, merupakan sumber dari kehidupan retail ini. Ada vendor yang berupa perusahaan yang memasokkan supplier, tapi ada vendor di bidang yang lain, misalkan tentang keuangan. Sekarang retail modern tidak akan lepas dari hubungannya dengan atau kerjasama dengan perbankan. Dan bahkan perbankan, kegiatan perbankan itu udah banyak diambil alih oleh vendor-vendor yang menyediakan tentang fintech, ya, yang menyelenggarakan fintech. Apa itu fintech? Financial technology ya. Financial technology itu seperti yang sekarang sedang besar dan akan besar itu adalah link aja. Ini karena memang raksasa keuangan di Indonesia, bahkan dia itu apa ya? Dia itu terdiri dari perbankan nasional, ya, terdiri dari perbankan nasional, maksudnya perbankan BUMN, juga perusahaan telekomunikasi kita, ya, yang kemudian membuat fintech, yaitu berupa link aja. Nah, mungkin di Oppo, kalau kita pernah lihat Oppo gitu ya, atau Anda tahu Oppo. Ya Oppo, Oppo itu maksud saya Oppo gitu ya, Oppo. Oppo, ya Oppo. Oppo ini eh, bisa masuk di Grab, ya di Grab, di Tokopedia, tapi dia tidak bisa masuk di Gojek. Ya, Anda lihat Oppo ya. Oppo seperti itu, bisa masuk di Tokopedia, bisa masuk di Grab, nah perusahaan-perusahaan lain. Tapi tidak bisa masuk di Gojek. Karena Gojek punya sendiri gitu ya, GoPay. Sedangkan GrabPay-nya menggunakan OVO itu tadi. Nah, kemudian link aja ini bisa
memfasilitasi semuanya. Dan bahkan rencananya kalau teknologinya sudah memungkinkan nanti, dengan link aja kita bisa kemana-mana membayar jalan tol dan sebagainya sudah nggak masalah. Sekarang sedang dikembangkan untuk di daerah ibu kota begitu ya, dengan menggunakan link aja jalan tol. Ya, kalau di Pertamina juga sudah jalan itu membayar eh, pengisian BBM dengan link aja. Tetapi kan masih berhubungan dengan teknologi. Pertamina juga punya aplikasi. Ya. Di aplikasi Pertamina itulah baru link aja berlaku. Tetapi kalau nanti akan dibuat lebih mudah, tinggal beli, tinggal scan barcode, nah itu akan lebih mudah lagi. Oke. Iya ini Andita silahkan, maaf baru masuk lagi, dari tadi error terus Zoom-nya. Oke Andita, dijaga mungkin memang apalagi sedang hujan begitu, kualitas jaringan kurang bagus. Oke ini tentang sumber yang diterbitkan. Kemudian informasi pelanggan. Informasi pelanggan itu dapat diperoleh dengan mengukur reaksi pelanggan terhadap penjualan suatu barang dagang. Contohnya begini, dengan menanyakan langsung pada pelanggan, barang apa yang sedang diinginkan sangat membantu memprediksi apa yang harus dijual di masa yang akan datang. Ya, seperti pooling tadi ya, pooling itu tadi salah satu contoh juga ya. Apa yang kalian sukai? Ya, apa yang kalian sukai misalkan. Nah ini, saya tampilkan lagi nggak tahu bisa muncul nggak ya? Saya tampilkan poolingnya muncul tidak? Muncul Pak, muncul. Oh, Muncul. muncul, oke, oke, oke. Ya, sharing full result. Nah, oke terima kasih. Nah, ini kan juga cara saya mengetahui ya, informasi pelanggan. Ya, saya anggap kalian itu pelanggan saya, gitu ya. Terus, apakah kuliah online ini menyenangkan buat saudara? Jawabannya ya, itu 73%, kemudian tidaknya 27%. Nah, dan yang lain-lain. Nah, makanya ketika kalian itu nanti akan atau kalian memiliki suatu retail juga bisa melakukan hal yang sama. Menanyakan langsung pada pelanggan apa yang sedang diinginkan, kemudian sangat membantu untuk memprediksi yang harus dijual di masa yang akan datang. Ketika pelanggan itu masuk ke gerai Anda, kemudian menanyakan sesuatu yang tidak ada, nah itu bisa ditindaklanjuti. Banyak yang kemudian mereka catat setiap ada pertanyaan, loh ada ini kok nggak ada kopi apa begitu yang mereka itu iklannya gencar, tapi ketika di toko nggak ada. Nah, yang seperti itu Anda harus catat begitu ya. Tiap pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga ini bisa kemudian ada atau pengadaan gitu ya. Kemudian Anda hubungi begitu ya. Apalagi terhadap konsumen yang memang langganan kita gitu ya. Sudah ada Mas sekarang nih, tuh banyak tuh. Nah, ya kasih tahu yang lain ya dan seterusnya. Ini informasi pelanggan. Kemudian ada kelompok pemerhati. Ya, dalam retail di sini ada kelompok pemerhati. Ya, merupakan sekelompok kecil responden yang diwawancari oleh moderator bertujuan untuk mengetahui pandangan dan komentar satu sama lain dalam kelompok tersebut. Ya, ini kelompok kecil responden ya. Itu merupakan kelompok pemerhati. Jadi bagaimana caranya? Kita membuat kelompok-kelompok saja begitu ya. Kelompoknya itu bisa berdasarkan ya
kita sendiri yang akan menentukan, misalkan kelompok umur atau ibu-ibu. Ini ibu-ibu yang suka belanja buah atau ibu-ibu yang suka ya kebutuhan sehari-hari dan seterusnya, itu kita kelompok-kelompokkan. Dianggap seorang ibu ini mewakili gitu ya, mewakili kelompok-kelompok yang lain. Ya, ini maksudnya oleh moderator itu ya kalau memang belum ada ya kita lakukan sendiri. Pandangan dan komentar satu sama lain dalam kelompok tersebut. Ya, ya misalkan menanyakan tentang barang begitu ya. Ya, intinya sih produk yang ada di kita atau barang yang kita jual menurut Ibu bagaimana? Yang kita anggap Ibu itu mewakili kelompok ibu-ibu arisan barangkali gitu ya. Atau kelompok anak-anak atau kelompok remaja begitu ya. Menurut mereka bagaimana sih Anda belanja di sini itu cukup senang, cukup memenuhi atau masih banyak yang kurang dan seterusnya. Ya, kemudian persaingan toko. Dalam mengisi produk, barang, apa yang akan kita jual, itu juga harus mempertimbangkan tentang persaingan toko. Para pelanggan akan menilai tiap toko yang mereka kunjungi. Ya. Oleh sebab itu, para peritel ini harus tetap menjaga pelayanan agar pelanggan tidak pindah ke lain toko sejenis lainnya. Nah, ini yang penting. Eh, Kadang kalau kita lihat begitu ya, kenapa retail ini selalu berdekatan dengan retail pesaingnya? Karena mereka bersaing untuk melengkapi, gitu ya, persaingan dalam toko untuk saling melengkapi. Karena tidak ada semua itu yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, intinya begitu ya, tidak ada satu toko pun yang bisa atau mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Sehingga bersaing itu kadang menguntungkan begitu ya. Kalau Anda hanya sendirian mencil gitu ya, jauh gitu ya. Nggak ada yang pesaingnya itu membuat ya toko itu jalan apa adanya, tidak bisa maju gitu ya. Tapi ketika bersaing, nah di sana kalau konsumen bisa diuntungkan dengan ketika di toko sebelah tidak ada, dia bisa mencari di toko yang lainnya. Gitu ya. Kalau di toko kita nggak ada, bisa di toko sebelah atau sebaliknya gitu ya. Nah, tetapi memang ini harus diperhatikan. Makanya kemudian kita membuat suatu pelayanan yang lebih baik, kemudian membuat tampilan yang lebih menarik, supaya mereka tetap tidak pindah ke toko yang lain. Nah, apa sih prediksi level toko? Untuk memprediksi permintaan level toko, sistem perkiraan dibutuhkan untuk dapat menghitung seberapa banyak faktor unit penjualan. Nah, itu ya. Jadi kita tadi kan, kita ini kan memang sedang bicara tentang bagaimana mengisi barang-barang yang ada dalam toko kita. Apa saja, seberapa banyak, gitu ya. Nah ini selain tadi persaingan, kita juga ada memprediksi level toko. Level itu apa sih? Level itu tingkatan gitu ya. Nah, kita tokonya ini masuk dalam tingkatan yang seperti apa? Ya. Kita perlu tingkatkan karena dalam level-level tertentu mempunyai unit penjualan yang berbeda-beda gitu ya. Misalkan gini ya. Jadi yang Anda kenal tentu saja ada toko super gitu ya, super yang menyediakan produknya khusus tadi ya seperti Rabani tadi ya. Yaitu kan busana muslim ya, bisa untuk laki-laki atau perempuan begitu.
dan aksesorisnya begitu di dalamnya. Artinya termasuk baju olahraga untuk muslimah, misalkan begitu ya, dan seterusnya itu ada di situ begitu ya. Nah, kalau mereka bersaing dengan siapa dan levelnya bagaimana? Karena seperti Rabani ini pesaingnya tidak terlalu banyak, beda dengan retail yang lain, maka kemudian tentu saja bisa memasang levelnya melihat jauh lebih luas pandangan mereka. Artinya pasar dari toko saya ini seluruh Perumnas ini yang akan menjadi pelanggan saya. Yang di Tuparef, nah, seluruh ya kota bagian barat misalkan begitu. Di yang Perumnas tadi kota bagian selatan timur, nah, yang seperti itu ya. Ini levelnya artinya kan jumlah item, banyaknya yang persediaan yang harus ada itu bisa lebih banyak dibanding dengan hanya setingkat kecamatan saja misalkan begitu ya. Ya oke dan lainnya. Nah, faktor prediksi dari level toko di sini adalah ada promosi, harga, penempatan barang di toko, barang pengganti, persaingan, lokasi, dan lain-lain. Ya, ini hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kalau sudah level tokonya itu tadi ya, Cirebon Seltim, ya, yang di Perumnas itu kan Cirebon Seltim Selatan Timur, atau yang di Tuparef itu Utara Barat, ya. Promosinya ya ini sudah lebih besar, lebih luas artinya begitu ya. Memang kalau untuk retail seperti ini kebanyakan promosi-promosi ya kalau di media sosial ya media sosial yang sifatnya lokal tentu saja ya. Tetapi paling tidak sih kita selalu lihat di tokonya itu selalu ada sedang promo apa begitu tertuliskan gitu ya. Kemudian harganya, penempatan barang di toko, barang pengganti, persaingan, lokasi. Ya, kalau level tokonya itu masih level toko yang lebih rendah lagi, yang lebih lokal lagi, misalkan bukan hanya Seltim tapi misalkan hanya untuk lokasi Perumnas saja barangkali, atau lokasi perumahan-perumahan yang lain ya tentu saja tingkatan promosi harganya ini juga akan menyesuaikan dengan harga setempat. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan tentang CPFR, collaboration, kemudian perencanaan, planning, kemudian peramalan, forecasting, dan pengisian kembali. Ya, pengisian kembali. Waduh, ada motor lewat. Ya, pengisian kembali ini reimburse CPRF ini ya kolaborasi, perencanaan, peramalan dan pengisian kembali akan menguntungkan retail dan vendor karena mereka bekerja sama dengan prediksi yang luar biasa dan software manajemen inventaris, penjualan dan margin kotor yang akan meningkat. Inventaris toko berkurang dan menghasilkan GMROI, Gross Margin Return on Investment. ROI
secara terpisah ROI, Return on Investment, tingkat pengembalian investasi. Artinya investasi kita berapa sih? Kemudian akan kembali modalnya berapa? Nah ini ROI. Itu akan kelihatan di gross margin-nya, laba kotornya. Nah, memang untuk retail ini dibutuhkan kolaborasi, karena memang kita tidak perlu memproduksi, ya kan? Bukan kita, bukan peritel yang memproduksi, tetapi adalah bisa perusahaan secara langsung ya. Kita hanya mendapatkan produk dengan harga yang murah. Nah, kok mendapatkan produk dengan harga murah itulah butuh kolaborasi, butuh pendekatan, butuh ngobrol begitu ya. Ini saya bisa dapat harga yang lebih murah dari ini enggak? Ini kalau tidak ada faktor eh, pendekatan, kedekatan atau dibicarakan begitu akan susah juga. Perencanaan yang baik, kemudian peramalan, dan kapan harus mengisi kembali. Ya, ada software yang menangani hal itu tentu saja. Bukan hanya sekedar manajemen inventaris, tapi manajemen penjualannya yang akan meningkatkan atau bisa melihat begitu ya margin yang kita peroleh. Ya, intinya memang untuk retail, kolaborasi, perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali itu inti pekerjaannya. Ya kan? Peramalan itu memang yang awalnya tadi kita bicarakan, kita harus bisa meramalkan. Paling tidak di awal kita memprediksi kita akan jual sekian. Tadi ya, ketika sudah terjadi, melampaui atau tidak melampaui atau malah kurang. Nah ini kemudian terjadi apa? Nah kita dari situ kita bisa membuat perencanaan yang baik. Nah supaya perencanaan lebih baik lagi, kita butuh kolaborasi. Proses perencanaan barang dagang, ya selanjutnya. Menentukan keberagaman barang dagang yang akan ditawarkan pada pelanggan menjadi komponen yang paling kritis dalam suatu keputusan. Iya, keberagaman barang dagang yang akan ditawarkan, yang dipajang, yang dijual, itu menjadi komponen yang paling kritis dalam suatu keputusan. Memang retail, namanya retail itu keputusannya adalah apa yang kita akan jual gitu ya, seberapa banyak. Nah, ini kan tergantung atau sangat tergantung dari kalau selama ini kita kenal pasar kita, pesaing kita, kembali ke sana lagi ya. Keberagaman barang ini, kita di daerah mana sih? Ya secara gampangnya setiap retail itu kadang tidak selalu memperhitungkan seperti itu. Yang penting apa yang bisa kita jual, kita jual. Pertamanya bisa dilakukan seperti itu. Tapi kita lihat mana yang memiliki tingkat penjualan yang paling banyak. Dan mana barang-barang yang dari pertama ini belum pernah ada yang menanyakan. Dari pertama barang ini belum pernah berkurang dan seterusnya itu yang harus dievaluasi. Ya, selanjutnya langkah retail dalam mengatur barang dagang perusahaan. Nah, ini hal-hal yang mesti harus diperhatikan dalam mengatur barang dagang perusahaan. Yang pertama, melakukan analisis pasar dan segmentasi. Nah, itu tadi yang saya sampaikan di awal. Pasar kita siapa? Gitu. Pasar kita siapa sih? Ini secara teori loh ya. Kadang kalau orang secara prakteknya ya langsung aja jual begitu ya. Tapi begitu kemudian sudah jalan, dianalisis itu yang paling efisien. Kalau kita menganalisis pasar, menentukan segmentasi di awal belum tentu juga cocok. Caranya bagaimana? Ini sebenarnya segmen kita siapa sih?
Ya, boleh saja gitu ya, perusahaan kita atau retail kita itu sudah ditetapkan, ini untuk pasar menengah ke bawah. Artinya memang yang kita jual itu merek-merek yang biasa. Tapi kalau kemudian Anda kepingin seperti Rabani, nah katakanlah begitu ya, itu segmennya sudah jelas beda begitu ya. Tidak semua orang mau masuk ke Rabani atau, ya, kita sudah tahulah yang segmen pasar atas seperti itu. Nah, kita mau seperti itu atau mau main di menengah ke bawah saja? Nah, ini yang pertama barangkali seperti itu ya. Kemudian yang kedua menentukan target pasar. Setelah kita tahu pasar kita, target pasar itu adalah seberapa besar yang bisa kita jual. Sebenarnya begitu. Jadi pasar kita siapa, kemudian kita mampu menjual berapa. Nah, yang ketiga, assortment plan, aktivitas untuk melakukan perencanaan terhadap kategori barang dagang dan margin mix. Ya, margin mix. Nah, ini aktivitas perencanaan terhadap kategori barang dagang. Artinya gini, setiap barang itu memberi margin berapa setiap barang ya. Ada barang-barang yang perputarannya cepat, meskipun marginnya kecil, itu sangat diperhatikan. Perputaran cepat itu artinya cepat laku gitu ya, cepat habis, baru kita isi kemudian berapa hari, berapa jam gitu ya, habis. Nah itu biasanya marginnya nggak masalah kecil gitu ya, tetapi memang perputarannya cepat. Ya itu diperhatikan, di, dihitung, dikalkulasi gitu ya. Yang keempat penjualan dan rencana barang dagang umum, oke. Perencanaan pembelian dan sumber, kemudian logistiknya dan penjualan dan barang dagang umum. Nah ini ada hal yang nomor 4, nomor 7 bisa terkopi hampir sama begitu ya. Ya. Tapi yang perlu langkah retail dalam mengatur barang dagang perusahaan ini setelah segmen target kemudian menentukan barang yang cepat laku dan barang yang lambat lakunya. Kadang lambat lakunya itu juga penting juga tapi bukan berarti kita hanya mempertahankan atau menjual yang cepat laku saja ya. Karena ada banyak pertimbangan lain, coba lihat. Ya, margin mix dulu. Margin mix ini adalah komposisi margin yang terbaik ditentukan berdasarkan peranan dari masing-masing barang. Iya. Eh, di di retail kita, di toko kita, gitu ya, itu margin mix-nya seperti apa? Kita bisa membuat eh, leveling atau menyusun tingkatan-tingkatan begitu ya, yang cepat laku ada di atas, kemudian level berikutnya masih di cepat laku, dan paling bawah sendiri yang lambat lakunya. Ini kita bisa buat komposisinya, bisa buat levelnya, supaya kita bisa mengetahui margin mix, campuran marginnya, komposisi keuntungannya begitu ya. Yang cepat laku tentu saja memiliki margin yang lebih rendah daripada yang level di bawahnya. Kenapa yang cepat laku kok marginnya lebih rendah? Ya karena kan perputarannya cepat begitu ya. Kalau yang marginnya cepat tapi kemudian kita ambil margin tinggi, perputaran cepat tapi kita mengharapkan margin tinggi atau keuntungan tinggi, besok bisa turun. Ya, minggu depan sudah mulai turun. Karena mereka membandingkan,
Yang ini di toko sebelah hanya segini. Tapi kenapa ini? Gara-gara kita ingin marginnya tinggi kan harganya kita naikkan. Nah itu, ini memang harus diperhatikan. Kemudian perencanaan keberagaman untuk retail. Nah, untuk retail atau pengusaha pelayanan level dari ketersediaan produk adalah isu prediksi penjualan. Nah, gitu ya. Pelayanan level dari ketersediaan produk, maksudnya level dari ketersediaan produk. Kalau di toko ini tuh selalu ada, di toko ini lengkap, pilihannya banyak. Nah, ini level dari ketersediaan produk. Ya, nah contohnya klub kesehatan yang menawarkan banyak variasi kegiatan dan peralatan, mesin latihan untuk berenang dan program kesehatan lainnya. Nah ini semua yang berhubungan dengan langsung konsumen itu menikmati, konsumen itu mendapat pelayanan itu adalah retail. Nah, ini kembali, makanya kemudian kita lihat klub kesehatan untuk fitness ya, misalkan untuk fitness itu di Cirebon ada beberapa saja yang berkembang dan bertahan dengan baik, tapi yang lain ya jatuh bangun begitu ya. Ada yang sudah mapan begitu ya, dia selalu di atas terus karena lengkap. Di situ ada untuk sarana olahraga, badminton, gitu ya. Ada untuk fitness, ada kolam renangnya, ya dan lain-lain ya. Bahkan kalau fitness kan Anda tahu ini yang cowok-cowok atau yang cewek-cewek juga sering juga ada yang pergi ke gym, ke fitness, ada instruktur. Nah, itu menarik begitu ya. Nah, pelayanan dan kelengkapan ini yang mesti harus diperhatikan selanjutnya. Penjualan antara variasi, keberagaman, dan ketersediaan produk. Nah ini, variasi, keberagaman, ketersediaan produk itu menjadi salah satu strategi untuk memuaskan target pasar. Namun, variasi merupakan cara yang paling oke dalam mendefinisikan retail di mata pelanggan. Apa sih bedanya variasi dengan keberagaman dan ketersediaan produk? Sebenarnya tiga hal ini suatu hal yang menjadi satu. Intinya mereka itu adalah variasi. Variasi ya bukan hanya sekedar variasi mobil, variasi motor begitu ya, tapi jumlah dan macamnya. Nah, jumlah dan macamnya itu kan juga keberagaman. Dan juga ketersediaan produk itu juga sama dengan variasi. Makanya ini variasi ini harus diperhatikan. Jadi kalau ada toko, toko besi lah gitu ya, toko besi. Tetapi ketika kita ke toko itu mencari kebutuhan kita yang berhubungan dengan kegiatan perbaikan rumah barangkali, banyak yang tidak ada, gitu ya. Itu variasinya meragukan. Kok nggak ada sih? Yang ada mana ya? Nah, kadang kalau retail di kita ya nggak akan mau menunjukkan, oh di toko sebelah di itu banyak Pak, nggak akan ada ya. Aduh nggak ada memang di mana-mana, ngomongnya begitu ya. Ya ini variasi itu hal yang penting harus disediakan begitu ya. Dan untuk menunjukkan variasinya lengkap, ya, makanya kemudian mereka selalu sampaikan gitu ya, dan selalu ditunjukkan di dipajang dan seterusnya.
Menentukan variasi dan keberagaman ini memiliki atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Jadi variasinya seperti apa tergantung dari hal-hal yang seperti ini. Yang pertama, profitabilitas dari campuran barang dagangan. Nah, tingkat keuntungan profitabilitas itu, tadi kita bicara margin, ya di sanalah margin itu adalah mempengaruhi profitabilitas. Ya, artinya kadang keuntungan itu hanya kecil di setiap unit suatu produk. Tapi kalau perputarannya tinggi, ping bahasa Cirebonnya. Ping gitu ya, ping artinya ya berapa kali dia gitu ya, atau berapa banyak. Yang kedua, filosofi perusahaan tentang arah keberagaman, ya, artinya memang ini perusahaan kita ini eh, untuk perusahaan yang lengkap, gitu ya. Coba Anda lihat Ace Hardware, pernah berkunjung ke Ace Hardware belum? Bandingkan dengan toko besi, apa bedanya Ace Hardware dengan toko besi? Atau Anda ke toko yang di depan mana? Depan Surya, itu banyak toko besi yang besar begitu ya. Dihubungkan dengan Ace Hardware. Apa sih bedanya? Ya. Mereka mempunyai filosofi masing-masing. Arah keberagaman itu ada di sana. Ya. Karakteristik fisik dari toko, nah itu juga ini kalau toko besi biasa, biasanya semua barang ada di situ ditata dengan pola yang mungkin masih semrawut gitu ya. Tetapi Anda lihat di Ace Hardware atau sekarang toko besi yang lebih modern, ada kan toko besi modern eh, di jalan-jalan yang mau ke Kuningan ada Baja, ada apa lagi banyak gitu, dia lebih profesional gitu ya. Tata letak dari situs internet, wah ini di situs ini hubungannya dengan situs. Ya. Oke, itu beberapa faktor yang menentukan variasi dan keberagaman. Yang pertama tadi memang profitabilitas itu menjadi suatu hal yang penting. Nah, profitabilitas dan campuran barang dagang, mixing dan profitabilitasnya. Ketika retail mengalami hambatan dalam jumlah uang dan keterbatasan ruang toko, maka mereka akan mencoba menemukan campuran produk yang paling menguntungkan. Ya, mana campuran produk yang paling menentukan? Maksudnya campuran produk itu ya campuran barang dagangan. Macam yang kita jual itu yang apa? Yang memiliki profitabilitas yang tinggi. Yang profitabilitasnya rendah, ya kita geser dulu karena space tokonya juga uangnya ini modalnya ini masih kurang nih. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian strategi dan letak perusahaan dalam arah keberagaman. Ini membantu perusahaan dalam menentukan jumlah dari model dan warna dari suatu produk yang akan dibeli dan bertujuan untuk menambah dan mengurangi barang yang tidak menarik. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Strategi perusahaan untuk keberagaman atau variasinya itu mungkin kalau memang kita tidak berani, tidak ada tempatnya, tidak mengganggu perputaran modal, ya udah kita hilangkan saja. Kita pilih-pilih betul-betul yang memiliki tingkat profitabilitas atau margin yang tinggi. Ya, karakteristik barang dagang ini akan menentukan citra sebuah toko atau retail yang dilihat berdasarkan barang dagangan yang dipajang atau ditawarkan untuk dibeli pelanggan. Ya, di sini ada convenience good
barang kebutuhan harian. Nah, kalau convenience good itu ya seperti tadi, retail-retail Alfamart, Indomart, Yomart, ya dan sebagainya. Shopping goods ini ada di atasnya sebenarnya barang dagangan, jadi bukan hanya kebutuhan harian, tapi sudah kebutuhan untuk shopping, termasuk pakaian, ya, kemudian tas, sepatu. Kalau Anda cari sepatu atau tas di Indomaret, ya tidak ditemukan, harus ke yang di atasnya. Atau impulse good, nah, impulse good, barang yang dibeli tanpa rencana. Kadang kalau Anda kan kenal nice shoe ya, nice shoe. Itu di Perumnas ada, di Tuparet ada, di Sumber ada. Ya. Dia lebih begitu ya, berperan dalam hal impuls good ini. Karena sebenarnya kita tidak tahu begitu ya, apa sih nice shoe. Tapi ketika Anda masuk, baru kemudian oh ini bagus, ini lucu dan seterusnya ya, baru tadinya nggak ada rencana beli, jadi beli. Jadi hati-hati kalau masuk ke Nice. Karena mereka itu adalah importir yang kebanyakan dari Cina. Di sana barangnya banyak sekali, murah-murah. Sehingga sampai di sini pun Anda bandingkan pasti harganya lebih murah. Kemudian dikenal juga di sini ada soft good, ya, soft good and hard good. Ya. Saat ini dry and wet good ini bisa diistilahkan dengan soft good, sedangkan hard good itu adalah barang besar seperti elektronik dan furniture. Nah, dry and wet good ini soft good. Ya, jadi artinya barang-barang yang lunak, barang-barang yang lunak, barang-barang yang ya mudah dijual gitu ya. Kebutuhan sehari-hari, kemudian juga pakaian, sepatu, gitu, aksesoris. Ini beda dengan hard good yang barang besar, elektronik and furniture, furniture and furniture. Nah itu termasuk hard good, memiliki tingkat keterjualan yang lebih lama, lebih lambat. Kemudian mengenai tingkat harga merupakan penentu dalam penentuan karakteristik barang dagangan dan menjadi pemosisian toko tersebut. Nah, Anda sering kenal, oh kalau di sana toko A lebih murah daripada toko B. Ya, itu sebenarnya sih memang bagaimana mereka memposisikan, berani bersaing dengan mendapatkan margin keuntungan yang lebih rendah supaya mengundang para pembeli. Ya, tentu saja juga ini akan memposisikan gitu ya. Oh di Alfamart lebih murah. Sebenarnya sih ada hal yang lebih murah dan ada hal yang lebih mahal. Tapi ketika Anda beli sesuatu yang lebih murah, Anda kemudian ya di sana lebih murah. Contoh jika posisi toko berada pada era perdagangan utama, maka tingkat harga produk cenderung lebih tinggi. Wah, apa yang Anda lihat, misalkan atau Anda sedang jalan-jalan gitu, kemudian berhenti di suatu rest area, Anda akan terkaget-kaget gitu ya ketika beli kacang begitu ya di rest area. Ini sama-sama Garuda tapi harganya beda dan seterusnya karena memang posisinya, posisi dari areanya itu ya. Nah, kemudian juga bisa saja dibedakan barang kebutuhan dasar dan fashion. Barang kebutuhan dasar adalah barang yang banyak dijual dan sifatnya mudah dicari. Sedangkan barang fashion cenderung untuk mengalami pembaruan sesuai dengan permintaan konsumen. Ya, itu tadi ya, robani, kemudian apalagi yang lain. Fashionnya itu fashion yang ya fashion yang berbeda nanti ya. Kita bisa mencari ada fashion-fashion yang
di Surya, depan Surya, itu juga ada toko-toko atau retail fashion. Di setiap hari raya rame begitu ya, masang speaker begitu ya, kemudian ada yang di sini lebih murah, ini sedang promo dan seterusnya seperti itu. Ya, itu fashion yang tentu saja beda dengan pasarnya yang tadi robani. Nah, oke, kemudian tata letak toko dalam situs internet. Nah, tentu saja yang seperti ini yang memang menggunakan penjualan dengan situs ya. Dalam memajang barang dagang dalam situs web, kita harus mendesain sebaik mungkin agar calon pelanggan dapat memilih produk dengan mudah. Contoh jika situs jualan kita tidak menarik dan sulit dijelajah, maka pelanggan akan menutup. Ya, cepat sekali gitu ya. Mereka akan cepat sekali, ini sudah barangnya susah, loadingnya lama, karena tidak dibuat secara ringan dan seterusnya. Kemudian tentang persediaan barang dagang, ketika retail ingin menambah barang dagang, mereka harus mempertimbangkan apakah barang tersebut telah ada dalam departemen. Artinya memang di persediaan ada enggak sih? Kita sudah ada belum gitu ya menambah barang dagang mereka, menambah barang yang untuk dipajang tentu saja ya. Ya, kemudian menentukan persediaan produk, memilih jumlah cadangan yang tepat adalah kunci sukses dari sebuah perencanaan. Ya, bila persediaan terlalu rendah, maka retail akan kehilangan penjualan dan pelanggan. Dan jika terlalu banyak, maka keuangan akan terbuang dengan percuma. Nah ini, mengukur yang ekonomis itu bagaimana? Ada satu alat analisis yang bisa menentukan begitu ya. Kenapa kok persediaan terlalu rendah itu akan kehilangan penjualan? Karena orang akan kecewa ya, ketika barangnya tidak ada, produknya tidak ada, oh nggak ada. Apalagi itu berkali-kali begitu ya, berulang-ulang. Mencari A, enggak, oh sedang kosong, besok lagi datang ke situ. Mereka coba ini, enggak ada lagi, besok ya mas, ketika dibilang besok itu belum tentu mau lagi. Ya, tapi kalau terlalu banyak, boros juga, percuma karena nggak laku-laku, cuma nunggu di situ kelamaan. Kemudian siklus persediaan, stok inventaris yang dihasilkan dari proses pengisian ulang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat retail bisa memperkirakan permintaan pasar dan waktu pengisian kembali secara tepat. Ya, siklus stok inventaris ini mesti harus diperhatikan, apalagi kalau yang hubungannya dengan produk yang memiliki masa berlaku. Ya, di retail yang menyediakan kebutuhan sehari-hari itu harus lebih jeli, jangan sampai ada yang sudah kadaluarsa masih dijual, itu sangat sangat mengganggu kepercayaan. Kemudian rencana keberagaman, ya ini ya, sebuah rencana keberagaman yang baik butuh prediksi penjualan barang. Ya. Nah, return on investment ini ya, ROI ya, gross marginnya ini mesti harus diperhatikan. Gross margin itu akan mempengaruhi ROI. Ini ROI, bukan ROI, return on investment. Dan perputaran modal bersama dengan pengambilan keputusan yang subjektif dan berpengalaman. Ya, tadi ini hanya menekankan bahwa jumlah barang yang dipajang, yang dijual itu harus memperhatikan dari margin kotor saja, karena margin kotor itu akan mempengaruhi tingkat investasi, pengembalian investasi. Ya, pengelolaan ruang. Nah, ruang manajemen merupakan salah satu dari teknik yang diperlukan untuk menjalankan toko secara efektif, yaitu melalui pengaturan space cell. Ya, artinya
Jangan sampai retail memiliki barang dagang yang sifatnya slow moving, lambat penjualannya karena dapat membebani. Nah ini artinya space-nya itu cukup. Karena kalau kemudian terlalu banyak untuk produk-produk yang slow moving tadi, ya, yang lambat penjualannya, itu akan membuat space-nya itu menjadi kurang karena ini barang nggak laku-laku, nggak keluar-keluar gitu ya. Ya itu yang mesti harus dihindari. Kesimpulan terakhirnya, retail berusaha keras untuk perputaran modal yang seimbang. Perpaduan antara variasi, keanekaragaman, dan persediaan barang merupakan hal penting dalam menentukan strategi barang dagang. Intinya sebenarnya, keanekaragaman dan persediaan barang itu adalah variasi. Ya, jadi variasi ini nanti akan menentukan strategi barang dagangan. Ya, oke, saya rasa begitu. Ada yang ingin ditanyakan, diperjelas? Silahkan. Oh, udah 9.30 ya. Saya barangkali dihubungi sama kelas yang lain. Ya, Muhammad Nur siapa ini? Nur Kolis. Mau bertanya silahkan. Enggak ada, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke. Saya rasa begitu dulu ya. Ini mohon maaf, saya ada kelas yang sudah menunggu juga. Terima kasih atas kehadirannya. Iya. Pertemuan 13. Baik, Pak. Ya, kita Baik, lanjutkan Pak. di... Baik, Pak Sudadi. Salam, Pak. Pak Am, wah, dosen. anaknya Pak Am. Oke, terima kasih ya. Kita lanjutkan. Terima kasih ya, Pak. Ya. Masih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Am. Aku.